Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh. Ini bukan orang Islam loh. Tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Bisa jadi dia tidak kenal Islam. Dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? Memang Allah semua yang akan memutuskan. Tapi berkahnya Thomas Alva Edison ini kan, ini menerangi orang wudhu, orang sholat. Sampai sekarang orang ngaji juga kalau nggak ada lampunya kan gimana? Ada orang tanya, Gus, andaikan ada orang ateis atau komunis atau non, dia sosialnya bagus tapi nggak iman sama Allah, dia suka bersedekah, berderma, masa ia menjadi ahli neraka? Kayaknya kok kasihan ya. Padahal kata kitab akidah, orang yang kafir tetap masuk neraka meskipun dia baik secara apa? Sosial. Terus saya punya analogi. Analogi itu kias. Misalnya saya punya rumah, ini rumah saya, ada kulkas isinya buah lengkap ya. Ada makanan, rampatan, ada semua. Terus ini Gus Iqbal atau Gus Sofa ini masuk, terus ibu-ibu dibagi, ini silahkan makan, silahkan makan. Kira-kira orang itu nganggap Gus Sofa itu baik, nyun sewu, apa maling? Dari segi ngasihnya baik, tapi yang dikasihkan milik orang. Tidak ngakui jasanya yang punya. Ketika Anda baik tapi ateis, silahkan minum, tapi kamu nggak pernah berpikir kalau itu minum itu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tempat rumahku, memangnya bunyi gayanya bahaya kan, gayanya Allah Subhanahu. Masuk toh? Artinya betapa fatalnya orang yang tidak ngakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang nggak ngakui eksistensi Allah, ternyata dia ngamal atau berderma dengan sesuatu yang tidak miliknya, tapi merasa miliknya. Izin Gus, saya ingin mengomentari dan menambahi apa yang Gus sampaikan tentang menanggapi manusia orang di atas yang katanya NU tapi akidahnya nyeleneh. Dari mana ceritanya orang non muslim kafir berbuat baik lalu masuk surga? Ditanyanya pula di mana tak keadaan Allah. Thomas Alva Edison begitu baik menemukan lampu, mati masuk neraka padahal kebaikannya. Ya Allah, di mana akidahnya? Justru saya juga bertanya, di mana tak keadaan Allah kalau orang-orang kafir yang menyembah Allah itu masuk surga juga? Padahal jelas-jelas dalam Quran surah An-Nur ayat 39, walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'ah yahsabu zam'anu ma'ah hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'ah. Orang-orang kafir, kata Allah, orang-orang kafir itu maksudnya non muslim, amal kebaikan mereka, perbuatan mereka, amal kebaikan mereka itu seperti fata morgana. Allah yang ngomong, amal kebaikan mereka seperti fata morgana. Thomas Alva Edison itu baik memang, tapi dipandang Allah itu seperti fata morgana. Allah nyampaikan begitu kepada kita. Kebaikan orang kafir itu seperti fata morgana. An-Nur ayat 39. Ya sabu sema'anu ma'ah, seperti orang di jalan raya kalau panas hari, coba tengah hari di jalan raya kita di aspal tuh, dari jauh kita lihat ada air, tapi ketika didekati gak ada airnya. Begitulah amalnya orang kafir, kata Allah. Jadi orang di atas tadi itu yang katanya orang NU, Gus-Gus juga namanya itu, berarti dia melawan firman Allah surah An-Nur ayat 39. Kafir dia, mengangkangi Al-Quran, tak percaya sama Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran, satu huruf aja gak percaya, kafir. Gila ini orang ini. Kok saya gak pernah baca Quran nih kau ini? Kau baca Quran, kau bilang kau pandai bahasa Arab, kau baca walladzina kafaru a'malahum kasarabim biqi'ah. Orang-orang kafir itu, kata Allah, amal mereka seperti fata morgana. Kau tahu fata morgana kan? Ditengok dari jauh nampak, dekati nggak ada. Itulah dia, seolah-olah dia kebaikan pada nol. Kenapa? Karena kata kuncinya mereka nggak berakidah, nggak menyembah Allah dan mengakui Allah Rasul, tidak bersyahadatain mereka. Kuncinya di situ saja. Bahkan
Bahkan seorang muslim, sejahat apapun kelakuan mereka di dunia ini, tapi pernah dia bersyahadat, dia bisa masuk surga setelah nanti Allah ampuni dosanya. Nggak ada lagi kau bilang. Kenapa bisa dia masuk surga padahal berbuat kejahatan, membunuh orang? Karena dia meyakini Allah ada dan Nabi utusan Allah. Sementara di luar sana ada orang yang baik, menemukan A, menemukan B, menemukan U, menemukan lampu, menemukan listrik, tapi dia enggak meyakini Allah ada. Dia tidak bersyahadatain. Maka kebaikannya hanya berlaku di dunia saja. Jangankan di akhirat, di kubur pun enggak dapat dia kebaikan itu. Emosi aku dengan manusia di atas nih. Kau berdakwah pula di TV, berdakwah pula kau di Facebook, di mana macam. Padahal kau dakwahkan kesesatan, ya Allah. Udah gila kau ya.